Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-14 ya dalam pembahasan dan bimbingan terkait pengajaran kitab Fathur Rahman yang digunakan oleh anak-anak kita semuanya di sekolah. Ya, alhamdulillah setelah tadi ada beberapa kendala ya. Ini kembali lagi ke perangkat yang lama yang biasanya kita gunakan ya. Tadi perangkat yang lain tidak bisa digunakan. Baik. Ya, alhamdulillah ala kulli hal karena masih ada 2 orang. Ya, seperti kemarin ya. 2 kotak kita baca langsung, lalu 2 kotak selanjutnya di 2 kotak yang awal itu di taji. 2 kotak selanjutnya kita baca langsung. Ya, target kita hari ini cukup menghatamkan di halaman berapa ini? 64 saja ya. 64, 60. Ya, 64 ya. Insya Allah kalau misalnya pekan depan sudah selesai ya. Jadi ya nanti lihat situasi dan kondisi saja. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk kita lanjutkan pekan depan. Kalau tidak ya libur dulu dan kita lanjutkan lagi ketika anak-anak sudah aktif ya. Baik, kita langsung masuk di baris yang pertama. Ya, di situ ada mat tamkin ya. Sebentar. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke praktek tahji, kita jelaskan dulu secara singkat. Ya, ini adalah mat tamkin ya yang sempat kita bahas kemarin, yaitu mad tabi'i yang diwajib dibaca dengan 2 harokat secara sempurna untuk memisahkan 2 huruf waw atau 2 huruf ya. Ya, jadi kan kita kemarin langsung jelaskan, yaitu ketika ada huruf ya ya. Ya yang pertama itu ya yang berharokat, lalu ya yang selanjutnya adalah ya maddu tabi'i. Ya, jadi kita kemarin sudah menjelaskan singkat. Nah, kita sekarang kita ulangi, kita bahas lebih jelas lagi di sini, yaitu disebut tamkin untuk menjaga kesempurnaan bacaan mat agar tidak diidghamkan dengan huruf berikutnya. Jadi di sini yang dibahas adalah huruf mat, yaitu huruf waw dan ya. Kenapa huruf alif tidak dibahas? Ya, karena huruf alif itu makhrajnya muqaddar, diperkirakan. Ya. Kalau huruf ya dan huruf waw
dia bisa berupa huruf asli, huruf ya asli ya yi yu ai, dan juga waw ya, wawi wu au. Nah, itu kan dia punya makhraj. Nah, ketika dia berdampingan atau didahului oleh huruf yang berharokat, dia perlu dijaga kesempurnaan mat dan huruf ya dan waw aslinya. Ya, karena agar tidak diidghamkan. Kalau alif dia punya makhraj, yaitu di rongga mulut, ya. Tapi dia tidak bisa ditetapkan makhrajnya, karena dia makhraj yang muqaddar itu diperkirakan saja. Karena huruf alif juga dia tidak bisa berdiri sendiri, dia pasti butuh dengan huruf sebelumnya. Ya. Kita tidak bisa membaca alif a i u. Kalau a i u itu adalah hamzah. Ya, jadi kalau huruf alif dia pasti tidak terjadi, tidak masuk dalam pembahasan mad tamkin. Ya. Mad tamkin hanya terjadi pada huruf waw dan ya. Begitu juga mad lin ya, atau lin. Lin itu ketika huruf waw dan ya waw sukun dan waw sukun atau ya sukun, ya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Nah, huruf mad yang lain yaitu huruf alif tidak dibahas di situ, karena tidak mungkin bertemu ketika huruf yang berharokat fathah bertemu alif, maka jadinya alifnya adalah alif mad tabi'i. Nah, kalau huruf waw dan huruf ya yang berdiri, yang berada setelah huruf yang berharokat fathah, maka jadinya dia lin. Contohnya khauf ya, akhiran surat Quraisy itu. Ya, itu semuanya madlin. Atau bacaan lin saja tanpa madlin yaitu ya banyak ya. Contohnya alam taro kaifa. Nah, di situ kan ada huruf ya sukun. Ya sukun didahului oleh huruf kaf yang berharokat fathah. Jadi kaifa itu adalah bacaan lin. Tapi ada kalau madlin itu khusus terjadi di saat waqaf. Misal kita berhenti di alam taro kaif, nah itu jadi mad lin. Kalau alam taro kaifa fa'ala, kaifa di sini lin namanya. Nah, kembali lagi ke mad tamkin tadi. Jadi huruf mad yang dibahas di sini hanya huruf waw dan ya saja. Karena huruf alif sendiri tadi yang sudah kita bahas, dia tidak mempunyai makhraj khusus. Makhrajnya muqaddar, jadi tidak bisa ditetapkan. Kalau dibahas di sini tidak bisa ya, tidak sesuai, tidak bisa dibahas di sini. Nah, kita kembali lagi. Jadi mad tamkin adalah mad tabi'i yang wajib dibaca dengan dua harokat secara sempurna untuk memisahkan dua huruf waw atau dua huruf ya. Nah, ini contohnya langsung. Qalu wa hum. Ya, ini contoh yang pertama pada huruf waw. Amanu wa amilu, ya illal ladzina amanu. Nah, jadi waw yang pertama waw sukun. Mana waw sukunnya? Ya waw mat itu ya. Jadi setiap huruf mat itu dia pasti sakinah atau sukun. Makanya di mushaf cetakan Indonesia ya, waw mat dan waw sukun ya, atau ya mat tabi'i dengan ya sukun ditulisnya sama, pakai tanda sukun ya. Karena huruf mat itu sudah pasti sakinah. Ya, di sini contoh yang ketiga fi yaum ya, fi yaumin. Lalu selanjutnya ada alladzi yuwas. Jadi dibaca tamkin ya, alladzi yuwaswisu. Karena ini rentan ya, beresiko diidghamkan. Alladzi yuwas itu. Jadi dibaca sempurna matnya. Alladzi yuwaswisu seperti itu. Nah, itu contoh pada mad tamkin jenis yang pertama. Itu ketika ada huruf mad ya, waw mad tabi'i atau ya mad tabi'i bertemu dengan huruf waw berharokat atau ya yang berharokat. Nah, jenis lain dari mad tamkin yaitu pertemuan antara huruf ya kasroh bertasdid dengan ya mad. Jadi ya syaddah wa kasroh
ya musyaddad bil kasr bertemu dengan ya mad. Ya, yang kita bahas kemarin itu. Jadi di sini kita sama dengan membaca 3 huruf ya. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua kasroh, ya yang kedua ya mad. Nah itu. Jadi benar-benar dijaga kesempurnaan makhraj huruf ya-nya. Jadi dibedakan antara huruf ya asli dengan ya maddiyah, yaitu huyyitum, ya, an-nabiyina. Ya di sini ada beberapa contoh penulisannya ya. Ada yang hanya menggunakan ya huruf mad tamkinnya, yaitu ya mad tamkinnya ditulis seperti ya biasa. Di contoh selanjutnya dia menggunakan ya kecil, ya seperti paruh burung itu ya. Ya, jadi setelah ada ya bertasdid, lalu ada ya kecil di situ, ya shagir. Lalu di contoh selanjutnya juga sama, al-ummiyina. Kalau di illiyina dia pakai huruf ya asli, sama seperti huyyi itu. Ya, al-ummiyina. Ya, jadi karena di sini sangat beresiko dibaca al-ummiyina, al-ummiyina atau huyyitum an-nabiyina. Jadi ya yang bertasdid dia tidak ditekan atau tidak diayun, yaitu makanya di situ ada muncul namanya mad tamkin. Baik, ini cukup ya kita bahas masalah mad tamkin. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Sebenarnya tahajinya ini ada tersendiri ya. Ya maddu tamkin, ya maddu tamkin harokatan. Atau ada yang lebih lengkap sebenarnya. Ya, tidak apa ya, kita tidak ya sekedar pengenalan saja. Sebenarnya tahajinya ada mad tamkin khusus, tapi kita di sini cukup membaca dengan ya maddu tabi saja, tidak apa-apa. Yang penting sebagai wawasan kita tahu adalah di sini ada namanya mad tamkin. Ya cara membacanya sama seperti maddu tabi, cuman yang harus diperhatikan adalah huruf ya sebelumnya. Huruf ya sebelum ya maddu tabi. Baik. Ya karena ini ya coba 2 kotak dulu ya. 2 kotak di tahaji, silahkan Ummu Abdil Bar yang kotak kuning yang pertama. 2 kotak kuning yang pertama di tahaji, silakan. Wa yu ma nun saddah Nun harfu gunnah. Jadi warna biru di situ dia harfu gunnah. Huruf nun, huruf mim di sini ada warna biru. Ya, coba nun harfu gunnah. Nun harfu gunnah wasadda Musyaddad bil kas. musaddad bil kasri. Bi gunnah. Gimana Ustaz? Bi gunnah harokatain. Oh, bi gunnah harokatain. Saya ulangi ya Ustaz. Ya, nun harfu gunnah. Nun harfu gunnah musaddad bil kasro bil kasri. Ya, betul. Bil kasri bi gunnah harokatain. Ya, silakan dibaca. Wa yumanni. Ya, lanjut. Ya maddu tabi'i harokatan wa yumanni. Jangan sampai berbeda tadi yang awal sebelum wa yumanni. Ya, lanjut. Wa yumannihim. Wa yumannihi. Ya, lanjut. Mim sakinah harok. Mim sakinah cukup. Ya. Wa yumannihim. Lanjut. Ba saddah wa kasroh robba alif maddu tabi'i harokatan robbani.
ya saddah wa kasroh Rabbani ya maddu tabi'i harokatan Rabbani Rabbaniyina. Ya, baik. Diwakafkan Ustaz. Ya, diwakafkan. Ya, aslinya dia ya maddu tamkin lalu berubah menjadi ya mad Arid. ya mad arid betul. Ya mad arid lis sukun isnain au arba au sittu harokat nun sakinah indal waqaf Rabbaniyin. Baik, insyaallah barakallahu fiik. Ya, lanjut ke Ibu Ane, 2 kotak kuning selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Hamzatu. Hamzatu waslin tasqutu waslan al u Lam al u qamariyah. lam qamariyah muharrah al u al u mim syaddah wa kasrah Mim harfu mim harfu gunnah musyaddad bil kasri bi gunnah harakatain al ummi ya syaddah wa kasrah al ummi ya maksud tabi'i harakatan al ummi diwakafkan, silakan. nun mad arid sukun isnan aw arba aw sittu harakat nun sakinah indal waqaf al ummiyin. Gimana? Diulang ya. Ya. Sudah betul tadi al ummiyin, ya sudah betul. Benar. Ya. La ya hamzah sakinah la ya ti ya la ya dia nun harfu gunnah musyaddad bil kasri bi gunnah harakatain la ya tiyanni ya madu tabi'i harakatan la ya tiyanni. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, lanjut ke Ummu Gaisan. Langsung live meeting. Alhamdulillah. Masuk lagi. Ya. Silakan Ummu Gaisan. Alhamdulillah salah pencet kok di off. Ya. Ya, kok tadi matamkinnya sudah paham ya? Tadi kan nggak kebagian praktek matamkin. Sudah paham ya? Lanjut, silakan di kotak 2 kotak biru. Insyaallah. Nuna jim syaddah wa kasrah nunaji ya madu tabi'i harokatan nunajika ya madu arid li sukun isnain au arba au syitu harokat kaf sakinah indal waqaf nunaji. Ya, lanjut. Muta wa fa arfu fa syaddah
wa kasroh mutawaffi ya madu tabi'i harokatan mutawaffika ya madu arid li sukun isnen au arba au shitu harokat kaf sakinah indal waqaf mutawaffik. Baik, so lanjut dibaca langsung. Ini muwalliha Ya, muwalliha ya. Dirubah? kusin Berubah apa enggak ketika wakaf? tetap Ya, karena tetap. madu tabi'i. Ya, lanjut. Kusihi ya madu arid dik sukun isnen au arba au shitu harokat ha sakinah indal waqaf kusih. Baik, insyaallah barakallahu fiik. Ya, lanjut di Ummatil Bal. Nusa waw sadda bil kasro waw sadda wa kasro nusawi ya madu tabi'i harokatan nusawiku mim sakinah nusawikum yugho sin sadda bikas wal sin sadda wa kasri yuwashi ya madu tabi'i harokatan yuwassiku yuwassikumu mim sakinah indal waqaf yuwassikum Ya. fayuwaffihim wa yuzakkihim. Baik, alhamdulillah. Ya, lanjut di contoh bacaan yang selanjutnya. Ya, Ibu Ani silakan. Di kotak pertama saja, kotak keduanya dibaca langsung. Itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kata ya. Oke. Ya, silakan. Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam mariyah ra al ha al ha sakinah alhamdu Terus li, itu dulu. Li ismul ismul jalalah hi. lillahi gitu. Ya, betul. Ismul jalalah lillahi alhamdulillahi ra ba syaddah wa kasrah rabbi alhamdulillahi rabbi hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha lam qamariyah mulhamah Al. Oh ya, betul lah. Maksudnya hamzatul waslnya. Lanjut. Lam qamariyah. Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha lam qamariyah muhara alif tabi'i harakatan al'alami ya tabi'i harakatan al'alamina Dari depan, dari awal. alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan diwakafkan. Kalau wakaf jadi ya madu arid sukun nain au arba au situ harakat nun sakinah indal waqaf alhamdulillahi rabbil alamin. ya. Maddu tabi'inya kayak tadi ya. Jadi jadinya ini hampir masuk ke ya hampir 3 harokat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Lanjut dibaca langsung. Dibaca aslinya dulu. Qul amara rabbi bil qisti. Qisti. Ya, tok ya. Bil qisti. Bil qisti. Ya, diwakafkan. Qul amara Toknya rabbi jadi gimana? qist. Ya, tok sakinah. Tok sakinah indal waqaf. Ya, dibaca silakan. Oh ya, ada yang lupa ya. Tok sakinah. Oh, bukan. Tok Sakinah. Ada yang lupa tadi. Ada yang kurang lengkap. Tok sakinah. jika diwakafkan Ustaz. Enggak, maksudnya sudah diwakafkan, enggak maksudnya, tapi tahjinya ada yang kurang lengkap. Tok sakinah. Tok sakinah indal waqaf. Muqalqalah indal waqaf. Tok sakinah muqalqalah indal waqaf. Ya, silakan dibaca. Qul amara rabbi bil qist. Ya, jadi sin dulu baru tok ya, betul tadi ya. Bil qist. Jadi sin, alirkan suara sinnya dulu baru tok ya. Qul amara rabbi bil qist. Ada lagi? Qul amara rabbi bil. Ya, lanjut. Ada tamu mendadak. Dibaca langsung atau ditahaji Ustadz? Ya, yang pertama di tahji dulu, lalu yang kedua dibaca langsung, silakan. Wa umi sin sakinah wa umirna linus lima wa umirna linus lima li. Itu dua kata yang berbeda ya. Ada berapa ya? 1, 2, 4. Ya, per kata aja biar enak. Wa umirna ya. Linu ya. Liro. Ba syaddah wa kasrah li rabbi wa umirna linuslima li rabbi. Wa umirna, coba lagi huruf ro-nya. Wa umirna linuslima li rabbi. ya. Hamzatu waslin tasqutu waslan lam qamariyah. Nabda'u biha. Kebalik ya. Hamzatu waslin lam qamariyah. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha lam qamariyah. Lam qamariyah mudharah. Oh ya. Lam qamariyah mudharah. Alif madu tabi'i harokatan alami ya madu tabi'i harokatan alamina wa umirna linuslima li rabbil alamin. Ya madu arid li sukun isnen au arba harokat nun sakinah indal waqaf wa umirna linuslima li rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Ya, lanjut. Baca langsung. Innallaha bikulli syai'in alim.
Baca aslinya dulu. Itu tanda wakaf ya Ustadz? Tanda apa itu kira-kira? Ya, itu adalah tanda mim Oh, mim untuk kecil ali. Gimana baca alimu? sebentar. Itu adalah huruf mim kecil untuk tanda iklab atau qal. Pernah tahu iklab kan ya? Nggih. Ya, jadi kenapa dia ada kenapa dia ada huruf mim kecil di situ? Karena Ba, setiap ketemu apa? ketemu apa kira-kira? Ba bukan Ustadz. Ya, baknya di mana kira-kira? Di setelahnya mim. Gimana Ustadz? Iya, jadi gini ya, itu adalah huruf mim kecil itu tanda iklab. Nah, huruf baknya di mana? Itu adalah akhir ayat, akhir surat ya, lebih tepatnya akhir surat. Jadi setiap akhir surat, Oh, ya contohnya di sini kita baca di sini ya, di surat An-Nasr misalnya, innahu kana tawwaba. Aslinya kan tawwaban. Kelihatan nggih. di layar ya. Nggih. Tapi dia huruf apa namanya? Tanwin bil fathnya ada tanda mim kecil. Kenapa? Karena bertemu dengan basmalah. Jadi kalau dibaca wasal innahu kana tawwaban Oh, nggih. bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa dilanjut gitu ya maksudnya Iya, Ustadz. seperti itu. Jadi setiap akhir surat ya, akhir surat dalam mushaf Timur Tengah ya, yang dia apa namanya berharokat nun sakinah berharokat apa yang akhir ayatnya nun sakinah huruf terakhirnya atau yang berharokat tanwin bil fathi maka dia ada tanda mim di situ. Jadi contohnya juga di surat Al-Masad seperti ini misalnya fi jidha hablum mim masadin, maksudnya kan masadin karena dia bertemu dengan basmalah fi jidha hablum mim masadim bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dibaca aslinya. Itu kira-kira aslinya harokatnya apa? Kan innallaha bikulli syai'in. Kalau dibaca asli seperti apa kira-kira? Berarti ini di tahajudnya animun. Ya, betul, alimun. Tanwin bidom betul. Maaf Ustadz, terputus-putus. Ya, sudah betul tadi Halo? jawabannya. Alimun, betul. Itu dia apa? Huruf mimnya harokat aslinya adalah tanwin bidom betul. Nggih. Ya, coba dibaca aslinya dulu. Nggih. Innallaha bikulli syai'in alimun. Ya, silakan Ya, diwakafkan. ya madu arif li sukun isnan au arba au situ harokat mim sakinah indal waqaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya, sudah paham di sini ya. Jadi kalau ada mim kecil di akhir surat atau di akhir surat ya, itu adalah tanda untuk iklab karena dia bersambung dengan basmalah. Ya, baik. Ya, Ustaz. Lanjut ke Ummu Abdil Bar. wa yu ha ro saddah bil kasri Ro syadda wa kasrah. ro saddah wa kasroh wa yuharrimu Jadi langsung tipis ya. Jadi setiap huruf ro yang apa namanya? Yang ditasidkan lalu dia harokatnya kasrah itu dibaca langsung tipis. Wa yuharrimu itu. wa yuharrimu. Ya, jadi mau nggak mau harus senyum itu. Rahangnya turun senyum. Kalau nggak senyum nanti ya hampir masuk ke tebal. Wa yuharrimu. Jadi harus wa yuharrimu. Jadi di apa namanya kasrohnya harus tipis. Kalau kasroh. Ya, lanjut. Ya sakinah alaihimu wa yuharrimu alaihimu. Lanjut. Hamzat waslin taskutu waslan naqbal biha lam qamariyah mudharah al kho
ba al-khoba alif muttasil Alif maddu alif maddu muttasil wajib. arba Ya, betul. oh Arba. wajib arba au khamsa harokat. Jangan lupa huruf penyebabnya dulu disebutkan. Oh, i Ya, betul. al-khabaitha Sedikit lagi dipanjangkan. Al-khabaitha. al-khabaisa Mm-mm. wa yuharrimu alaihimul khabaisa Diwakafkan. kinah indal waqaf wa yuharrimu alaihimul khabais. Baik. Itu ada maddu muttasil. Fasabbi Bentar, ada maddu muttasil di situ. Syahidnya gini apa? aukud dimal Wajibun. Jadi ada kan tadi maddu muttasil wajib. ya Berarti ya awalnya fawajibun. wajibun inja Hamzun hamzun ma ba'da mad ba'damat fikir fikil. matin wada muttasilin mu'ad. Baik, lanjut. Barakallahu fikum. Fasabbih bihamdi rabbika fasabbih Tadi dulu kaf. kaf sakinah indal waqaf fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Baik. Lanjut yang terakhir Ibu Ani. La alif madud tabi harakatan la yuka lam sakin kaddah wa kasrah la yukallifu ismul jalalahu Allah. Baca langsung aja sambung. Yukallifullahu. Oh, berarti setelah ismul jalalah langsung disambung dari depan ngaten. Ya, disambung dari kata sebelumnya biar apa namanya? Nggak aneh nanti bacanya Nana. Yukallifullahu. Yukallifullahu. Terus Naf sin tanwin sin tanwin hisan dari awal yukallifullahu nafsan Iya, aslinya kan memang apa tadi? Sin tanwin bil fathi mudhar qabla al hamzatil maksurah ya. Nafsan i ya, seperti itu. Ya, silakan coba di rubah yang versi yang panjang coba. Tanwin bil fathi mudhar qabla al hamzatil maksurah nafsan i ya dari awal la yukallifullahu nafsan lanjut alif mudud tabi'i harakata illa la yukallifullahu nafsan illa lanjut sakinah wus'aha alif mudud tabi'i harakatan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alhamdulillah.
Berubah apa enggak kira-kira kalau waqaf? Kalau wakaf tidak berubah. Ya, lanjut. Wa ma Baca langsung aja, enggak apa. Oh, langsung. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, tadi yang harus diperhatikan adalah yang huruf dzalnya ya, muadzi. Jadi apa namanya, aliran suaranya harus jelas, jadi jangan ditahan. Kalau ditahan nanti jadinya dia huruf syiddah, padahal huruf dzal itu adalah huruf rokhawah, mengalir suaranya. Wa ma kana Allahu muadzi. Kalau ditahan nanti mirip-mirip dal, nanti muadzi. Jadi dibiarkan mengalir suaranya. Contohnya kita taji ya. Dzal syaddah wa kasrah muadzi itu. Coba dzal syaddah. Dzal syaddah wa kasrah mu'adzi. Ya, jadi suaranya mengalir ya. Lanjut diperbaiki dulu. Yang bacaan aslinya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruna. Yastaghfiruna. Roknya tebal. Jadi situ yang tebal huruf ghain ya, ghain sakinah tebal. Yastaw. Taknya tipis, ghainnya tebal. Coba. Yastaghfiruna. Roknya baru tebal lagi. Fa-nya tipis, yastawfi. Ya, tipis baru masuk ke roknya tebal. Yastaghfiru. Yastaghfiruna. Ru, tebal, ru. Yastaghfiruna. Ya, itu memang jadi tipis, tebal. Nah, jadi memang seperti yang pernah kita singgung dulu ya, penguasaan tartil itu ilmu tajwid praktek ya. Tajwid praktek itu 80% ya itu terdiri dari tafhim dan tarkik, tebal tipis huruf. Kalau sudah kita bisa menguasai tebal tipis huruf, ya bacaan kita sudah bagus, sesuai dengan kaidah-kaidah makhraj dan sifat huruf-huruf Arab. Jadi memang harus memahami itu. Kalau kita belum memahami dan belum bisa praktek di tebal tipis huruf, itu memang harus terus belajar. Ya, di situ kan tadi taknya tipis ya, yasta, ghainnya tebal, ghain sakinah, yastau. Fa-nya ya, fa kasrah tipis, yastaufi. Ru-nya tebal lagi, yastaufiru. Jadi jangan sampai roknya tipis, yastaghfiru. Dengar perbedaan suaranya ya, bukan yastaghfiru tapi yastaghfiru. Ya, tebal roknya. Coba wahum yastaghfiruna. Sekali lagi coba. Wahum yastaghfiruna. Mim sakinahnya mengalir sewajarnya. Jadi jangan dipangkas, jangan wahum tapi wahum yastaghfiruna. Wahum yastaghfiruna. Ya. Silakan diwakafkan. Waw sakinah. Diwakafkan gitu. Ya. Waw mad'a harakat nun sakinah. Kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Yastaghfirun. Coba sekali lagi. Tadi suaranya putus-putus soalnya. Dibaca sekali lagi. Wa ma kana
Asyahid mad arid lisukun. الشهيد مد عارض للسكون ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Jadi di koreksi terkait tafkhim dan tarkib huruf ya. Alhamdulillah kita sudah selesai di halaman 64. Ya, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, nanti kita lihat dulu di pekan depan. Kalau teman sekalian gimana? Lanjut atau libur? Saya ngikutin aja. Alhamdulillah kita sudah, kan anak-anak kemarin di bab syadda wa fathah ya. Sekarang sudah selesai di bab syadda wa kasrah. Sebenarnya ya sebagaimana sudah kita sampaikan ya, target kita khatam kitab ini ya. Minimal orang tuanya dulu biar paham ketika mengajarkan. Kalau misalnya memang sudah memulai tilawah, nanti mengoreksinya seperti apa atau memperbaiki huruf-huruf yang kurang tepat dengan tahajidnya seperti apa, itu nanti target kita seperti itu. Ya, gimana kira-kira, dilanjutkan atau istirahat dulu? Saya lanjut Ustadz. Gimana? Insyaallah. Lanjut ya? Insyaallah lanjut Ustaz. Ya, kalau emasnya lanjut, insya Allah juga kita usahakan ya. Karena hari Senin itu ya sudah mulai nilainya Pak. Saya usahakan nanti kita umumkan lagi di grup. Semoga dimudahkan dan tidak ada halangan ya. Ya alhamdulillah kita cukupkan sampai segini dulu di bab syadda wa kasrah ya. Alhamdulillah kita tadi sudah dapat materi juga dari mat tamkin. Kalau kita baca secara singkat lagi, yaitu tadi adalah mat tabi'i yang wajib dibaca dengan 2 harokat secara sempurna untuk memisahkan 2 huruf waw atau 2 huruf ya, yaitu mat tamkin jenis pertama ya. Jadi kalau di ada juga nanti di pembahasan yang namanya mutamatsilain. Ya, ini hampir mirip-mirip di pembahasan mutamatsilain. Di pertemuan 2 huruf. Nanti dibahas di Tuhfatul Atfal di kelas 5 ya. Jadi pertemuan 2 huruf yang sama. Di sini kan ada 2 huruf yang sama ya. Waw dan waw. Waw dan waw. Ya dan ya. Ya dan ya. Ini sebenarnya masuk ke dalam pembahasan mutamatsilain. 2 huruf yang sama saling bertemu. Tapi pengecualiannya, contoh-contoh di sini tidak masuk mutamatsilain karena ya dia tidak berlaku hukum mutamatsilain karena huruf waw dan ya yang pertama adalah huruf waw mad. Nah, mutamatsilain di situ berlaku ketika hurufnya adalah huruf asli bukan huruf mad. Ya, contoh bacaannya apa? Fama robihat tijaratuhum. Robihat kan tak sukun ya. Lalu bertemu tijaratuhum, tak kasroh. Jadi di situ diidghamkan. Robihat robihati. Lalu contoh lain yuderikum, jadi 2 huruf kaf ya. Yuderik sama kum, yuderikum. Contoh lagi idrib bi'asaka, idrib ya, ba sakinah lalu bertemu dengan ba kasroh, idrib bi. Jadi sama seperti kita membaca huruf yang bertasydid, intinya seperti itu, idgham. Tapi kalau di sini pembahasan mat tamkin di sini dia tidak masuk pembahasan mutamatsilain. Ya, sebagai wawasan saja ya. Jadi tidak masuk pembahasan mutamatsilain karena huruf yang pertama adalah huruf mat. Ya, meskipun hurufnya sama-sama waw dan ya. Lalu jenis mat tamkin yang kedua adalah pertemuan antara huruf ya kasroh bertasydid dengan ya mat. Nah, ini yang kita maksudkan di Fathur Rahman tadi, yaitu ya yang pertama bertasydid dan kasroh lalu bertemu huruf ya mad tabi'i. Jadi harus disempurnakan bacaan ya bertasydidnya agar tidak samar ya. Kuitum atau an-nabiyina al-ummiyina. Ya. Jadi harus ditekan atau diayun ya istilahnya. Baik, itu yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Biaunillah kita sudah selesaikan materi ini.
Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan apabila ada yang salah kata atau tadi juga mungkin terdengar ada yang kurang sehat, ya semoga Allah memberikan kesehatan dan agar bisa terus beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wa iyyakum.